Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu memang harus setiap hari. Karena kalau seorang hamba manusia itu kalau tidak ada rasa syukur, maka dia tidak pernah menikmati keimanan, ketakwaan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba itu harus pasti harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka kebalikannya apa? Kufur. Berarti kufur itu mengingkari nikmat Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa majelis taklim dan kita ini bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya sempat. Kalau sudah tubuh kita ini sudah tidak bisa apa-apa, maka kita tidak bisa melakukan amal soleh. Karena tadi itu sore saya diajak sama Pak Polo itu melihat Pak Nuzulul Arifin, karena memang beliau itu sudah sakit lama dan sudah cuci darah itu. Dan tadi sore beliau nazak, hari ini masih, dan saya tadi pamit dan saya berdoa mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, dan saya informasikan kepada jamaah untuk bisa mendoakan supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih nazak ini, dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal perbuatan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian kita tentang ibadah. Kalau kemarin itu ada pertanyaan tentang isbal, yaitu pakaian isbal apakah membatalkan sholat? Tidak, gitu. Karena hadis-hadisnya itu banyak sekali, tetapi indikasinya itu kan panjang atau tidak itu istilahnya memang ada rasa sombong. Kalau itu ada kesombongan, pasti neraka itu, Pak. Karena orang sombong itu kan neraka. Tapi kalau unsurnya itu tidak ada unsur sombong, maka tetap sholatnya sah, walaupun pakaiannya itu melebihi mata kaki. Dan itu ada 3 di hadis itu, yaitu di atas di tengah-tengah betis itu, kalau pakaiannya itu ada yang di atas mata kaki, ada yang persis mata kaki. Abu Bakar itu melebihi mata kaki, Pak. Nah, berarti itu kan unsur pakaian, yang penting bersih. Kalau tidak ada unsur kesombongan, maka tidak apa-apa. Maka
beberapa hadis yang kemarin saya sampaikan sudah jelas, dan memang ada hadis yang doif itu, dan saya tidak akan sampaikan lagi. Kemudian pembahasan tentang kemarin itu sunnahkah pindah tempat sholat jika akan sholat sunnah. Nah ini kan kadang diantara kita itu belum paham. Berarti pindah atau tidak ya sama saja, tidak apa-apa. Kalau misalkan kita sudah sholat wajib, kemudian habis sholat wajib itu kan ada sholat sunnah, yaitu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Berarti kita pindah atau tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Misalkan kalau kita habis sholat wajib, kemudian tempatnya di situ, tidak apa-apa. Cuma ada yang mengatakan di dalam hadis itu untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Berarti tidak apa-apa, tidak ada sunnahnya kita itu pindah dari sholat wajib, dan tempatnya kalau sholat sunnah di situ tidak apa-apa, nggak harus pindah gitu. Insya Allah sudah saya sampaikan kemarin. Nah hari ini kita membahas tentang sholat sunnah, yaitu sholat duha. Kalau sholat duha itu Bapak Ibu bermacam-macam ya. Yang itu sholat sunnah, itu sholat sunnah. Ada yang mengatakan kalau ingin mendapatkan banyak rezeki, sholatlah duha. Loh, apakah dengan sholat duha itu dapat rezeki? Gitu. Dan itu kan anjuran sholat sunnah. Kalau anjurannya sholat sunnah ya dilakukan. Tidak ada unsur bagaimana sampai anak kepingin rezekimu akeh digrojok gitu. Sholat duha kan gitu Pak. Nah ini kan persepsi ini kan salah. Kalau memang itu perintah dari Allah, dari Rasulnya, laksanakan gitu aja. Tidak harus ditambah-tambahi gitu. Nah ini kan persepsinya akhirnya banyak macam gitu nanti. Nah sholat duha itu atau disebut dengan sholat awabin Mbak, baru dengar nggih? Sholat duha itu bisa dikatakan sholat awabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggalan setinggi tonggak, berarti agak siang Pak, dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur, sebelum zuhur. Berarti waktu sholat duha itu dari terbitnya matahari sampai berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Itu sholat duha. Jika sholat duha ini dilakukan persis di awal waktu, nah, persis di awal waktu Pak, yaitu terbitnya matahari, setelah terbitnya matahari, maka disebut dengan apa? Sholat apa Pak? Sholat isyraq. Sholat isyraq, yaitu sholat yang pada waktu habis terbitnya matahari, namanya isyraq, muncul gitu Pak. Ini penamaan sholat duha ya Pak sebagai sholat isyraq ini diperoleh ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menjawab pertanyaan Ummul Hani binti Abi Thalib tentang sholat duhanya Nabi. Sholat duhanya Nabi itu berapa rakaat Pak? 8 rakaat. Bahwa hadhihi sholatun al-isyraq, inilah sholat isyraq,
Sholat isyraqnya Nabi itu 8 rakaat gitu. Hadis riwayat Hakim atau Broni dari Ummu Hani. Tetapi hadis ini menyebutkan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ini hadisnya dhaif. Hadis riwayat At-Tirmidzi karena melalui Abu Zilal atau Broni di dalam kitab Al-Kabir, karena melalui Al-Fadil bin Muwafaq, ya. Kalau kita bisa lihat di kitab Al-Arsif gitu ya. Ternyata itu, nah ini perlu saya sampaikan ini. Memang sempat ramai ini tentang sholat isyraq, yaitu sholat yang ketika terbitnya matahari. Saya pernah pengalaman Pak, jamaah itu pernah mengajak saya habis sholat subuh itu saya diajak untuk sholat isyraq, suruh ngimami saya. Ibu-ibu ini, Ustadz mohon bisa ngimami sholat isyraq. Saya kaget Pak, saya kaget. Loh, apakah harus jamaah Pak, Bu? Menurut saya bilang, sholat isyraq itu apa sih? Sholat di awal duha, itu namanya sholat isyraq. Nah, tidak harus berjamaah, karena itu sholat sunnah. Nah, tapi kalau memang itu perintah bahwasanya dari Nabi itu sholat duha itu harus jamaah, ada tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada anjuran untuk sholat duha itu dengan jamaah. Kayak seperti sholat tarawih Pak ya. Kalau sholat tarawih itu Umar bin Khattab itu kan ngumpulkan, karena sholat tarawih itu kan ya sama dengan sholat lain. Karena di bulan Ramadan itu banyak sahabat yang sholat di sana dan sini mencar-mencar, sehingga Umar bin Khattab itu punya inisiatif, timbang mencar-mencar wis ayo dikumpul noe tadi siji. Maka dikatakan nikmati bid'ati hazihi, ya, yaitu bid'ah yang baik itu ya Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat yang di bulan Ramadan itu sholat sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan. Makanya dikatakan nikmati bid'ati hazihi, nikmatnya bid'ah itu ya ini gitu. Tapi Nabi membiarkan, dan Nabi itu tidak ikut terus menerus, dan Nabi itu sholat di rumah, ya kan gitu. Nah ini ada, kalau memang unsurnya itu memang untuk pendidikan, ya boleh-boleh saja. Seperti sholat tahajud, boleh tidak kita berjamaah? Boleh saja. Tapi Nabi itu khawatir nanti kalau itu dikumpulkan dengan berjamaah, khawatir itu nanti wajib dan akan memberatkan kepada umatku, kata Nabi gitu. Nah sama dengan sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah, ya sholat sendiri. Kalau dikumpulkan berjamaah, maka unsurnya adalah untuk pendidikan, ya, untuk mendidik, pendidikan saja. Setelah itu ya sudah sendiri-sendiri. Coba kalau di sekolahan ini kan marak untuk anak-anak SMP, SMA itu nanti jam 9 atau kadang sebelum pelaksanaan jam mengajar, sholat duha dulu bersama-sama. Tujuannya untuk membiasakan kepada anak-anak bahwasanya ini sholat sunnah. Tapi namanya anak
maunya itu kan membiasakan diri, tapi ketika pulang rumah ya nggak nyantol, ya nggak sholat duha. Nah, tujuan pendidikan itu kan supaya dia melakukan perbuatan baik itu sudah biasa, dan itu nanti bisa dilakukan dengan kesadaran sendiri-sendiri gitu. Harapannya gitu. Makanya saya ketika pas diajak sholat isyraq itu, saya nggak mau, Pak. Mohon maaf. Loh, kok ada perintah atau anjuran gitu? Siapa yang menjelaskan? Oh, ada Ustaz. Ada bukunya ini, ada ngajinya ini. Sehingga saya lihat di dalam beberapa kajian, saya pernah mendapatkan penjelasan Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan daerah Muhammadiyah Jogja. Itu pernah mencetuskan atau selebaran itu memang marak habis sholat subuh berjamaah, namanya gerakan jamaah subuh gitu, sambil habis subuh kemudian ada kajian sambil menunggu terbitnya matahari, dan di situ sholat duha bersama gitu. Memang tujuannya untuk menggerakkan jamaah, untuk membiasakan, ya boleh-boleh saja, tetapi harus dijelaskan secara jelas bahwasannya sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Saya pernah membaca hadisnya itu panjang. Kalau memang itu dilakukan, saya pernah membaca, memang pernah ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Seorang sahabat itu nggak mampu, Pak. Nggak mampu seperti orang-orang kaya itu bisa berkali-kali haji, berkali-kali umroh. Dia nggak mampu. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan, wis sampean sholat subuh berjamaah, dan habis sholat subuh tidak kemana-mana, tidak pindah tempat di situ, sambil menunggu sampai terbitnya matahari. Ini orang miskin ini, tapi ahli ibadah, kepingin meniru orang-orang kaya yang berkali-kali haji dan berkali-kali umroh. Tapi Nabi menganjurkan sholat subuh dan tidak pindah tempat di situ, habis subuh zikir sambil menunggu terbitnya matahari, dan langsung 2 rakaat. Itu. Kemudian Nabi mengatakan, kamu mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ini kan motivasi, Pak ya. Dan menurut cerita asbabun wurudnya, si sahabat ini akhirnya berangkat haji. Nah, bukan berarti orang itu kalau sholat duha, sholat subuh kemudian menunggu terbitnya matahari kemudian sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat, kemudian itu nggak usah haji. Bukan berarti itu, bukan seperti itu. Itu adalah motivasi. Saya pernah membaca hadisnya itu, asbabul wurudnya itu sahabat ini akhirnya ibadah haji. Dan memang hadis tentang isyraq ini masih ada perdebatan di kalangan ulama. Masih belum ada kesepakatan. Ada sebagian mengatakan di sini hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan itu sahih. Karena itu ada keutamaan amal, memotivasi. Sehingga hadis tentang isyraq ini masih didiamkan oleh para ulama. Kan ada yang melaksanakan, halo, ada yang tidak. Nah, muncul pertanyaan lagi, Pak. Kalau pagi itu sholat isyraq 2 rakaat,
setelah terbitnya matahari itu nggak langsung sholat duha, sholat 2 rakaat, harus menunggu 10 menit lah, 15 menit ya. Jangan sampai pas terbitnya matahari kita sholat, itu larangan, itu larangan. Malah menunggu 10 menit atau 15 menit. Nah, pertanyaan lagi, Ustadz, apakah sholat sunnah isyraq 2 rakaat, apakah boleh sholat duha gitu? Lah muncul lagi Pak ya, muncul lagi. Saya bilang ya boleh-boleh saja, itu kan sholat sunnah. Jenengan meyakini bahwasanya hadisnya itu sahih, karena itu anjuran Nabi, orang yang melakukan itu pahalanya seperti umroh dan haji. Bukan berarti dengan sholat itu wis gak usah umroh, gak usah haji. Lah enak Pak. Tetap kewajiban haji tetap gitu. Nah, sholat duha ya sholat duha, nggak ada pemisahan antara isyraq dan duha, gitu Pak ya. Saya lanjutkan. Melihat intensitas pengerjaannya Nabi dan pesan-pesan beliau tentang pentingnya sholat duha, maka sholat ini termasuk sholat mu'akkadah. Halo? Sholat mu'akkadah. Apa yang dimaksud mu'akkadah Pak? Kemarin saya sampaikan sholat mu'akkadah itu sholat yang dianjurkan ya. Kan ada sholat sunnah namanya ghairu mu'akkadah. Kalau di sini sholat sunnah itu dibagi menjadi 2 macam. Satu, sholat sunnah mu'akkadah, apa itu? Sangat ditekankan oleh Nabi, sehingga itu dilakukan dengan intens, dilakukan beliau. Sedangkan ghairu mu'akkadah pernah dilaksanakan Nabi tapi tidak kontinu, intens. Berarti sholat duha ini termasuk sholat yang mu'akkadah. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, ausoni khalili sallallahu alaihi wasallama bisalasin siyamu salasimi ayamin min kulli syahrin wa raqatai ad-duha wa an utira qabla an anamu. Nah ini ausoni khalili, kekasihku Nabi telah berwasiat kepadaku. Sallallahu, sholat telah berselawat Allahu Allah alaihi atasnya, wasallama dan memberikan selamatan. Bisalasin, siyamu wasalasina, yaitu berwasiat kepadaku 3 hal. Dalam redaksi yang lain itu ada tambahan, yang sungguh aku tidak mau meninggalkannya hingga saya mati, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan itu Pak, 3 hari. Yang kedua, 2 rakaat duha, 2 rakaat duha, wa raqatai ad-duha, 2 rakaat duha. Yo gampang Pak, dulu 2 rakaat tok ya. Raqatai duha. Wa an utira qabla an anamu, atau witir sebelum tidur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Nabi itu berwasiat 3 hal itu yang selalu dilakukan oleh Nabi, inten, kontinu, yaitu puasa
yaumubid, ya, yaitu di pertengahan bulan. Tanggal berapa, Pak? 13, 14, 15. Rutin. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, panjenengan mau tidur, witir dulu, Pak. 3 rakaat. Nggih ya? Ya. Apakah boleh kita witir 1 rakaat? Boleh. Kalau memang itu waktunya belum tidak cukup. Misalkan panjenengan keturun, Pak. Wis biasa witir 3 rakaat. Walaupun tidak sampai berapa 8 ya. Jenengan biasanya kok sholat tahajud, wis gak ono kesempatan mau sholat subuh. Kajenge hampir mau subuh. Jenengan kebiasaan witir, maka 1 boleh gitu. 1 boleh. Dan kemudian Nabi itu sebelum tidur itu sholat witir, khawatir nanti nggak bisa melakukan sholat witir. Kita gitu ya, Pak ya. Ya, saking ditekankan ini, gitu ya. Bisa dipahami, Pak? Nggih, gitu aja. Karena kenapa kok dilakukan witir sebelum tidur? Karena khawatir nanti tidak bisa melaksanakan. Tapi memang anjurannya ya pas sholat malam itu, kemudian sambil menunggu sholat subuh, nah, yaitu apalagi membaca Al-Quran, luar biasa. Keren itu, Pak. Manusia yang keren itu. Ya, mosok kita kalah milenial. Seorang pemuda ya bangun malam jam 1, jam 2 begitu ya, Pak. Kemudian sholat tahajud ditutup dengan witir. Nah, sambil menunggu sholat subuh baca Al-Quran. Keren kan? Ya keren. Nah, bukan keren itu anak-anak muda itu keren gawe sesuatu, oh keren wis. Nek seperti ibadah seperti ini, pemuda seperti itu keren wis, luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Jumlah rakaat sholat duha yang umumnya itu dikerjakan adalah 2 rakaat pada umumnya, Pak. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim itu 2 rakaat saja. Sebagaimana hadis di atas tadi. Namun berdasarkan hadis yang lain bisa juga dilakukan 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Aisyah. Atau 8 rakaat, Pak. Atau 8 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Berarti 8 rakaat, tidak 4 rakaat langsung gitu ndak. Berarti kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sama 8 rakaat dilakukan, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali. Nah ini kalau yang dilakukan 8 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ummu Hani, Ibnu Hibban dari Aisyah, Ibnu Abi Syaibah dari Hudzaifah. Nah, beda-beda hadisnya. Bahkan ada yang melaksanakan berapa, Pak? 12 rakaat. 12 rakaat sholat duha. Jika semalam Nabi itu tidak sempat sholat malam karena ketiduran, Nabi itu melakukan sholat duha itu 12 rakaat. Karena malamnya itu tidak sholat tahajud. Nah ini contoh Nabi nih. Nah kalau kita ini kebiasaan sholat tahajud 8 rakaat ditutup dengan witir, maka ketika jenengan ketiduran
moro-moro adzan subuh, Allahu Akbar Allah, apalagi krungune as-sholatu khairum minan naum, takbir Allahu Akbarnya gak krungu, langsung as-sholatu khairum minan naum, tangi. Duh, subuh. Akhirnya karena kebiasaan sholat tahajud, maka Nabi itu ketiduran, karena ketiduran sehingga melakukan sholat duha itu 12 rakaat. Nah, gitu Pak. Kemudian gini Pak, ada hadis mengenai fadilah. Apa itu fadilah Pak? Keutamaan, yaitu sholat duha 12 rakaat kelak akan dibangunkan baginya sebuah istana dari emas. Wah, ini motivasi. Wah, iya, dari emas ya. Aku nong dunya gak entuk emas, nong akhirat entuk emas. 12 rakaat kelak akan dibangunkan baginya apa? Qasron min dhahabin fil jannati, sebuah istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Anas. Tapi hadisnya dhaif, Pak. Hadisnya apa? Dhaif. Ini penjelasannya ini, dhaif. Meskipun demikian, batas minimal sholat duha adalah 2 rakaat. Dan maksimalnya berapa? 12 rakaat. Berarti ada minimal, ada maksimal. Monggo dilaksanakan. Dan Nabi itu juga melaksanakan. Kenapa kok Nabi melaksanakan 12 rakaat? Karena malamnya ketiduran. Kalau panjenengan biasanya gitu ya, aku kepingin niru Nabi. Nabi aja sholat duha 2 rakaat. Ada Nabi pernah melaksanakan 4 rakaat, 8 rakaat. Nah, tapi kalau 12 rakaat Nabi melaksanakan karena malamnya ketiduran, gak sholat tahajud. Nah, gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada batasan rakaat sholat duha, Pak. Ada yang berpendapat seperti itu, nggak ada batasannya. Terus pokoknya nggak ono minimal, nggak ono maksimal. Terus pokoknya sak kuwate. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena saat Mu'adzah bertanya, Mu'adz itu bertanya kepada Aisyah, berapa rakaat Nabi itu melaksanakan sholat duha? Nah, ini Hudzaifah ini. Hudzaifah itu bertanya kepada Aisyah, karena Aisyah itu kan dekat dengan Nabi. Ditanya berapa rakaat Nabi melaksanakan sholat duha, maka jawab Aisyah itu 4 rakaat. Ketika Hudzaifah tanya, dan beliau menambah sesuai kehendak Allah. Nah, beliau menambah sesuai kehendak Allah. Hadisnya gitu. Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban. Nah, ini yang membuat berpendapat, ada yang mengatakan tidak ada batasan. Ya, karena itu hadisnya dari Aisyah. Kan namanya berpendapat, Pak. Ya, karena hadisnya ini masih umum, tidak ada perincian. Beliau menambah sesuai kehendak Allah. Lah, ini kan membuat gak ada batasan gitu. Sehingga kita ini melaksanakan sholat sunnah ini, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, kita ini fleksibel. Ono sing ngerjakno 2 rakaat ya monggo, ono sing ngerjakno 4 rakaat ya silahkan, 8 rakaat ya silahkan, 12 rakaat ya silahkan. Tapi jangan sampai kita ini kita sudah lakukan kebiasaan 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat sing bener. Akhirnya podo gontok-gontokan, Pak. Sing bener iku 2 rakaat. Salat duha iku.
Oh enggak, 4 rakaat gitu. Nabi 4 rakaat toh. Berarti kita itu cara berpikirnya untuk melaksanakan ibadah itu gak usah apa? Marah-marah. Semuanya itu udah ada dasarnya. Yang masalahnya itu apa? Pinter berdebat tapi tidak dipraktekkan. Yaitu debat tok tapi nggak praktek gitu. Ada enggak, Pak? Oh, banyak. Gontok-gontokan sing bener iku 2 rakaat. Sing bener 12 rakaat. Nah, ini kan agama ini kan, mohon maaf, agama ini adalah untuk menciptakan kita menjadi akhlak yang baik. Jangan sampai gara-gara perbedaan cara ibadah, khususnya sholat duha, itu kita nggak punya akhlak dengan orang lain, saling merasa benar. Sebenarnya kalau kita hidup itu nggak ada salah, nggak ada benar. Yang penting lakukan sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul. Sama-sama perintahnya loh, Pak. Sama-sama perintahnya. Sing bener di, ya nggak ada sing bener, nggak ada sing salah, gitu aja wis. Yang penting sampai ngelaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bisa diterima. Nah gitu. Jangan sampai kita berdebat, kusir tapi nggak melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu, sholat ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri sholat duha. Namun boleh juga berjamaah karena Nabi pernah sholat duha di rumah Itban. Lalu para sahabat berdiri di belakangnya, lalu mengikuti sholat beliau. Ini hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Ibnu Huzaimah dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Berarti boleh sendiri-sendiri, boleh jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa nanti saya jawab habis sholat isya, ditanyakan kurang jelas tentang sholat duha, dan nanti insya Allah saya sampaikan di waktu yang lain. Dan insya Allah nanti saya lanjutkan sholat tahajud, sholat lail atau sholat witir nanti insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.